Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-20 Ramadan dan 19 bagi sebagian masyarakat, dan pada sesi kali ini kita kembali pada kajian tahsin tilawah yang dimana kita telah terakhir membahas tahsin surah At-Tariq, ya, dan sudah selesai alhamdulillah. Dan insyaallah pada kali ini kita akan masuk ke tahsin surah Al-Buruj. Dan para pemirsa sekalian, seperti biasa yang ingin bergabung bersama kami untuk kami tahsin dan perbaiki bacaannya di sesi kedua nanti, silahkan diklik link yang ada di kolom komentar dan akan diarahkan ke Zoom. Dan insya Allah seperti biasa pada sesi kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan tahsin dan tajwid dari surah Al-Buruj, dan kita akan bagi surah Al-Buruj ini karena sangat panjang, ya, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 8, dan insya Allah nanti yang kedua pada episode selanjutnya ayat 9 sampai ayat 11, dan terakhir ayat 12 sampai ayat ke-22. Baiklah para pemirsa yang budiman, insyaallah kita akan mulai surah Al-Buruj, dan sebelumnya kami akan membacakan surat Al-Buruj bagian pertama ayat 1 sampai ayat 8. Kami akan bacakan sesuai dengan tajwid yang benar insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Baik. Pada ayat pertama di sini ada mat panjang, ya, 4 sampai 5 harokat, namanya mat wajib muttasil. Was-samaa'i. Dan mengapa dikatakan muttasil? Ya, karena matnya dan sebab matnya itu hamzah berada pada satu kata yang sama, ya, muttasil, bersambung. Dan dikatakan wajib karena harokatnya kita hanya boleh membaca dengan 4 atau 5 harakat, tidak boleh kurang, ya, wajib. Dan za makhrajnya adalah ujung lidah diapit oleh kedua gigi atas dan bawah, dan panjangnya 2 harakat saja. Dan huruf ta yang kasrah ini memiliki sifat hams, ti, zati, ya, jangan ti biasa, tapi ada hamsnya, ada nafas yang keluar, ada udara yang keluar dari huruf ta ini. Zatil buruj
Huruf ba dan huruf ra sama-sama berharakat dhammah. Huruf ra-nya di sini tebal, ya, tafkhim karena berharakat dhammah, dan harakat dhammah itu dimaksimalkan dengan cara memonyongkan kedua bibir. Buruj, ya, buruj. Nah, dan di sini huruf jim, ya, karena dia sukun dan dia merupakan salah satu huruf dari huruf-huruf qalqalah, ya, makanya kita pantulkan dengan baik. Buruj, ya, apalagi di sini dia qalqalah kubra, ya, berada di akhir bacaan, maka qalqalahnya akan kedengaran lebih besar pantulannya. Wassama'i dzatil buruj. Nah, dan di sini juga ada mat, pemirsa sekalian, ya. Matnya setelah huruf ra ada waw sukun, dan waw sukun ini adalah sukun asli, dan setelahnya ada jim sukun, di mana jim ini sukunnya adalah sukun arid, bukan sukun asli, ya. Dan makanya kenapa dikatakan mat di sini adalah mat arid lis sukun, ya, karena huruf jim sukunnya bukan sukun asli tapi sukun arid. Apa yang dimaksud dengan arid? Arid adalah sesuatu yang tiba-tiba, ya, bukan yang aslinya, yang sebenarnya tidak seperti itu, namun tiba-tiba dia seperti itu, ya. Yang sebenarnya tadi dia harokatnya kasrah, namun tiba-tiba dia harokatnya sukun karena kita wakafkan. Makanya itu yang dimaksud dengan arid. Dan arid lis sukun. Mengapa? Itulah sebab mat ini yang di akhir ayat ini dikatakan sebagai mat arid lis sukun. Di sini panjangnya, menurut jumhur ulama qiraat dan semua sepakat membacanya dengan 3 cara. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Namun di sini kami memilih dengan konsisten membacanya dengan 4 harokat. Dan di sini salah satu adab ketika melafazkan mat arid lis sukun ini atau mat-mat yang lainnya adalah konsistensi dari awal hingga akhir, ya. Kapan kita memilih 4 harokat di awal, contohnya mat arid lis sukun, maka mat arid lis sukun setelah ayat-ayat ini atau sampai akhir kita baca itu harus semuanya 4 harokat juga. Nah, jangan ayat 1 4 harokat, terus ayat kedua 2 harokat, ayat ketiga 6 harokat, itu tidak seperti itu. Namun semuanya harus seragam. Baiklah, kita lanjut. Wal yaumil maw'ud. Ya, wal yaumil, di sini ada alif lam dan ketemu ya, namanya alif lam al-qamar, ya, lamnya dibaca jelas, dan juga al-maw'ud juga mimnya dibaca, lamnya dibaca jelas bertemu dengan huruf mim. Wal yaumil, huruf waw di sini adalah sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah dan waw, sehingga waw memiliki sifat lin. Ya, sifat lin adalah sifat yang lunak. Wal yaumi al maw'ud, di sini juga waw juga memiliki sifat lin. Maw'ud, maw'ud, ya, dan huruf ain makhrajnya adalah wasatul halq, pertengahan tenggorokan, ud, dan jangan sampai ada unsur gunnahnya di situ, ya, huruf ain, ya. Ini sedang sekali huruf ain ini masuk gunnah di situ, masuk sengau, masuk suara hidung di huruf ain. Contoh ud, itu ada suara hidungnya tuh, ud. Ini salah, tapi ud, ya, murni tidak ada suara hidung di situ. Apalagi kalau dia berharakat dhammah, ya, rawan untuk masuk suara gunnah di situ. Dan di sini ud persis matnya seperti buruj, ya, mat arid lis sukun, dan kita baca di sini sebagai 4 harokat. Kita pilih 4 harokat. Dan dal qalqalah kubra juga seperti huruf jim sebelumnya, dal juga seperti itu. Wal yaumil maw'ud,
wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud, ya, ini syahid, di situ mashhud. Dua-duanya berasal dari kata yang sama, ya, syahid dan mashhud, fa'il wa maf'ul, sama-sama syahidah, menyaksikan, makanya hurufnya juga sama semua, ya, kecuali tambahan pada huruf mim di lafaz kedua dan huruf waw. Huruf shin di sini makhrajnya adalah pertengahan lidah, wasatul lisan, bertemu dengan langit-langit bagian atas yang sejajar dengannya. Namun pertemuannya itu tidak melengket, hanya terangkat sedikit dan hampir melengket, dan disitulah kita menyebarkan udara ke seluruh permukaan rongga mulut. Makanya kenapa huruf shin dikatakan salah satu sifatnya sebagai at-tafasyi. At-tafasyi adalah menyebar, ya. Apa yang menyebar? Udara menyebar di seluruh rongga mulut ketika lafaz huruf shin atau makhraj huruf shin itu diletakkan. Sya, ya. Sya. Bukan sya, ya. Walaupun tulisannya dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia misalnya SJ, namun itu bahasanya tidak sia, wasiyahi, tapi bacaannya adalah syah, ya. Itu hanya dari segi penulisan saja untuk membedakan antara huruf shin dan huruf sin atau huruf ta. Namun cara bacanya syah, ya. Lidah diangkat, ya, seperti terangkatnya lidah pada huruf jim, ja. Begitu juga dengan syah, ya, wasatul lisan, pertengahan lidah di sini. Ja, syah. Adapun ja, dia lengket, pertengahan lidah lengket dengan langit-langit, tapi syah tidak lengket, tapi menyisakan sedikit ruang, terangkat, tapi menyisakan sedikit ruang untuk aliran nafas tadi, aliran udara tadi. Syah. Lanjut. Wa syahidin wa mashhud. Jin tanwin kasratan bertemu dengan huruf waw, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Yang tadinya din ada nunnya, tapi idgham artinya memasukkan, ya, jadi nunnya, tanwinnya dimasukkan langsung ke huruf waw, bi gunnah, disertai dengan gunnah atau dengung atau suara hidung, ya. Dan konsekuensi dari gunnah ini adalah durasinya kita tahan sedikit biar lebih jelas gunnahnya. Wa syahidin wa mash, ya, bukan wa syahidin wa mash, itu hidiwa memang ditahan tapi tidak ada gunnahnya, atau ada gunnahnya tapi nggak ditahan. Contoh wa syahidin wa mash, itu terlalu cepat walaupun ada gunnahnya, tapi dua-duanya harus terpenuhi, yaitu suara hidung, suara gunnah harus dikeluarkan dan juga durasinya harus ditahan. Wa syahidin wa mashhud, ya. Dan di sini juga mad arid bisukun, kita pilih 4 harakat, dan terakhirnya juga qalqalah huruf dal, qalqalah kubra. Qutila ashabul ukhdud. Qutilah huruf qaf, makhrajnya adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak bagian paling dalam. Qutila huruf ta yang memiliki sifat hams. Qutila ashabul ukhdud. Ashabu, ya, huruf sad, perhatikan dengan baik, jangan sampai dia seperti huruf sin. Huruf sad itu memiliki ketebalan, dia salah satu huruf-huruf isti'la, huruf yang tebal. Namun jangan sampai ketebalannya huruf sad ini berpengaruh ke huruf sebelumnya, yaitu huruf hamzah, ya, bukan os, ya, hamzahnya ikutan tebal, tapi else. Wajib makhrajnya adalah wasatul hal, tenggorokan tengah,
itu diperkecil sehingga timbul celah yang sangat kecil dan menimbulkan suara tajam. Habul 2 harakat, al-ukhdud, ya. Ukhdud huruf kha-nya juga memiliki sifat tebal, ukhdud. Dan huruf dal, kami tadi belum sempat dibahas makhraj huruf dal, ya. Huruf dal makhrajnya adalah, dan di sini banyak sekali kami dapati kesalahan, ya, banyak yang meletakkan ujung lidah ini ketika mendapatkan huruf dal, meletakkan ujung lidahnya bertemu dengan gusi atau langit-langit depan, ya, padahal huruf dal tidak seperti itu. Huruf dal di depan lagi, yaitu bertemu dengan gigi seri atas, ya, bagian belakang tentunya. Dah, ya, bertemu dengan gigi seri, jangan hanya sekedar bertemu dengan gusi saja. Kalau bertemu dengan gusi bunyinya da, ukhdud, ya. Yang benar adalah ukhdud, ya, bertemu dengan gigi seri atas. Baik, kita lanjut. An-nari dzatil waqud, ya, huruf nun bertasydid, ya, seperti biasa. Nun bertasydid, durasinya ditahan. Huruf ra kasrah, tarqiq tipis. Dzatil waqud, ya. Huruf dal makhrajnya adalah ujung lidah diapit oleh gigi atas dan bawah, gigi seri atas dan bawah. Al-waqud, huruf qaf tadi kita sudah bahas, makhrajnya adalah pangkal lidah paling dalam bertemu dengan langit-langit paling dalam juga. Dan di sini juga tetap mad arid disukun, kita baca dengan 4 harakat. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum, huruf dzal di sini makhrajnya adalah ujung lidah diapit oleh kedua gigi, dan ketika dia sukun seperti ini, ya, untuk lebih memaksimalkan bunyi dari huruf dzal itu, maka dia sedikit mengalir, ya. Dia memiliki sifat rokhawah, dan rokhawahnya agak lebih kedengaran lagi ketika dia sukun. Idhum, dan jangan terlalu ditekan. Idhum, jangan, tapi idhum, ya, jangan terlalu ditekan ketika ujung lidahnya diapit oleh kedua gigi, jangan ditekan idhum. Itu huruf dalnya enggak kedengaran, tidak kentar. Namun untuk lebih memperdengarkan huruf dalnya, jangan terlalu ditekan dan diberikan sedikit rokhawah, durasi. Idhum. Baik. Idhum 'alaiha, huruf mimnya di sini izhar, dibaca jelas bertemu dengan ain. Idhum 'alaiha qu'ud. 'Alaiha huruf ya-nya huruf lin, ya, karena didahului oleh fathah. 'Alaiha qu'ud. Dan sekali lagi terakhirnya di sini adalah mad arid bisukun, ya. Dan semuanya adalah mad arid bisukun sampai akhir ayat di surah ini. Kita lanjut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum 'ala ma, mimnya izhar syafawi bertemu dengan huruf ain. 'Ala ma, 'ala 2 harakat, ya. Huruf lamnya 'ala ma yaf'aluna, ya, ma-nya juga 2 harakat. Yaf'aluna, lu-nya juga 2 harakat. Bil mu'minina, ni-nya juga 2 harakat. Syuhud, ya, di sini hu-nya 4 harakat, mad arid bisukun. Saya pikir di sini tidak terlalu yang penting untuk dibahas, ya, kecuali mungkin di penekanan huruf hamzah di mu'minin, ya. Di sini huruf hamzah mu'minin jangan terlalu ditekan sehingga kedengaran seperti huruf ain mu'minin, atau tidak ditekan mu'minin. Namun huruf hamzah mu'minin, makhrajnya itu adalah aqsal halq, tenggorokan bagian dalam, bagian bawah, mu, ya, mu'minina syuhud.
Dan ayat terakhir, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ya, وَمَا نَقَمُوا, dua harakat ya, mat tabi'i, naqamu punya juga dua harakat mat tabi'i, minhum, huruf nunnya dibaca jelas ya, izhar bertemu dengan huruf ha, hum mimnya juga dibaca jelas bertemu dengan huruf hamzah, minhum, dan perhatikan harakatnya ya, mi dia kasrah dan dua ujung bibir dinyinyirkan, mi, minhum, dan dhamma kedua bibir dimonyongkan. Tadi dinyinyirkan, sekarang dimonyongkan. Minhum illa ayyuminu, illa lanya di sini kita panjangkan 4 atau 5 harokat, namun bisa juga 2 harokat ya, makanya dikatakan sebagai mad jaiz. Jaiz adalah boleh 2 dan boleh lebih, dan juga dikatakan sebagai munfasil, mad jaiz munfasil. Mengapa munfasil? Munfasil artinya terpisah ya, dikatakan terpisah karena matnya yaitu illa, dan sebab matnya yaitu hamzah setelahnya berada pada 2 kata yang terpisah, 2 kata yang berbeda, yaitu kata illah yang ada mat di situ dan kata an yang ada sebab mat di situ ya. Sebab mat di sini adalah huruf hamzah ya. Ya, dan perlu kami ulangi lagi, di antara sebab mat lebih dari 2 harokat itu ada 2 sebabnya saja, yaitu entah dia karena ada hamzah setelahnya pada lafaz ini atau karena ada sukun setelahnya. Baik, kalau ada sukun setelahnya nanti namanya mad lazim, namun karena kalau ada hamzah namanya mad wajib atau mad jaiz. Baik, di sini kita baca dengan 4 harokat, kita pilih 4 harokat. Illa ayyuminu, nun mati bertemu dengan huruf ya. Di sini hukumnya adalah idgham bi gunnah ya, idgham artinya memasukkan huruf nunnya, kita masukkan ke huruf ya bi gunnah disertai dengan dengung gunnah. Ayyuminu, dan seterusnya no 2 harakat mad tabi'i, billahi lamnya juga 2 harakat mad tabi'i, dan di sini lamnya lafaz Allah di sini kita baca tipis ya, karena sebelumnya didahului oleh kasrah, billahil azizil hamid, dan huruf zi di sini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan dipertemukan dengan ujung gigi seri atas dan bawah, namun tidak diapit zah ya, makanya gigi seri atas dan bawah itu ditutup seperti huruf sa, zah, zi ya. Namun bedanya dengan huruf sin dan huruf zai, bedanya adalah ketika huruf sa atau sin itu lebih ditekan pertemuannya, namun huruf za lebih tidak ditekan. Jadi hanya beda pada penekanan saja. Ya, za, makhrajnya sama. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan bawah. Ya, ada pertigaan di situ. Anggaplah ini lidah, tadi di gigi bawah, gigi atas, semuanya saling bertemu. Dan bedanya dengan huruf sin hanya di penekanannya saja. Za, ta. Dan juga satu lagi saudaranya yaitu huruf so di makhraj yang sama. Jadi ada 3 huruf di makhraj yang sama. Namun bedanya lagi dengan huruf so, dia memiliki sifat tebal, isti'la. Za, jadi di sini zi-nya 2 harokat mad tabi'i, azizil hamid. Huruf ha wasatul halq, tenggorokan tengah, jadi perkecil sehingga menimbulkan suara yang tajam. Hamid, dan mi di sini sampai huruf dal adalah mad arid bisukun. Kita pilih 4 harokat dan konsisten dari awal sampai akhir kita baca dengan 4 harokat. Dan dalnya
tentunya qalqalah. Baiklah, kita telah selesai membahas pengenalan tentang tajwid, hukum-hukum tajwid dari surah Al-Buruj ini ayat 1 sampai ayat ke-8. Dan kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu pembacaan tahsin dari para peserta yang telah bergabung, dan dikhususkan kepada peserta ikhwan yang ingin membacakan, tafadhal di raise hand dan dibuka mikrofonnya. Namun terlebih dahulu kami akan bacakan lagi ayatnya dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Baiklah, baik. Dipersilakan kepada yang atas nama Indi, ya, tafadhal sebutkan nama lengkapnya dan domisilinya. Ustaz, kebetulan nama itu nama panggilan. Nama lengkap saya Henry, Ustaz, bagaimana biasa, dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Sudah langganan ya? Iya, Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan istiqomah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Coba ulang. Wal yaumil maw'ud. Ainnya kurang ditekan. Wal yaumil maw'ud. 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 Ayo. Wa syahidin wa mashhud. Ditahan lagi. Wa syahidin wa syahidin wa mashhud. Hud, kurang 4 harokat. Wa syahidin wa mashhud. Ayo. Qutila ashabul ukhdud. Ayo. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ulang lagi. Idhum 'alaiha qu'ud. Qu'ud. Coba seperti ada dengungnya di a'u. Coba dihilangkan. Qu'ud. Ayo. Ulang lagi. Huruf zalnya dilembutkan lagi. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
billahil azizil hamid. Ulang. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Masya Allah. Ya, makin baik bacaannya ya. Masya Allah, sering ditahsin. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa dimaksimalkan lagi dan suaranya juga dimaksimalkan juga ya. Assalamualaikum ilaikum. Jazakallah khairan. Amin. Baiklah, selanjutnya atas nama Agus, tafadhal. Sebutkan nama lengkap dan domisili. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Agus dari Mamuju, Sulawesi Barat. Insyaallah, silakan. Ya. Afwan, enggak aktifkan video Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama huruf sinnya jangan buru-buru dilepas. Wasama idzatil buruj. Buruj. Monyongkan lagi bibirnya ketika dhamma. Wasama karena itu durasinya temponya lambat ya, jadi harus disesuaikan juga dengan semua tempat. Tasjidnya juga ikutan seperti tempo yang antum pakai. Kecuali kalau temponya cepat ya enggak apa-apa, langsung lepas, tapi karena pelan. Wasama idzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ulang lagi. Wa syahidin wa mashhud. Jelas lagi gunnah pada dimnya. Wa syahidin wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Tebal lagi setelahnya dan hanya juga pertajam. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Lanjut Ustaz. Lanjut. Sampai ayat berapa Ustaz? 8. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Bacaannya sudah bagus ya, cuman powernya perlu ditingkatkan lagi ya. Kalau tahsin, power suara memang harus dimaksimalkan. Iya, saya merasa. Ya sudah cukup, Insya Allah. Coba. Kalau untuk awat bisa Ustaz? Sampai sekarang kami masih belum diizinkan sama yang punya markas ya. Iya, kalau pribadi Insya Allah bisa, tapi untuk sekarang aturannya hasil keputusan
rapatnya masih seperti itu khusus ikhwan. Ya, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, Baik, kalau sudah tidak ada lagi atau masih ada satu lagi ikhwan sambil kami bacakan. Kalau ada silakan di raise hand. Kalau tidak ada, insyaallah setelah kami bacakan kami akan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Baik. Masih ada yang ingin membaca sebelum kami tutup? Atas nama Pak Surkati ingin membaca atau baru masuk? Oh iya, lah Pak, insyaallah di kesempatan berikutnya ya, Ustaz. Dan kita telah berada di ujung acara. Yang baru masuk, yang ingin mendengarkan ulang, nanti ada siaran ulangnya di Facebook atau di YouTube Markas Inayah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dan melanjutkan pembahasan surat Al-Buruj, tajwidnya di ayat-ayat yang tersisa. Dan barakallahu fikum, syukran kepada seluruh peserta yang menyimak dan peserta yang hadir di ruang Zoom dan juga yang membacakan. Mudah-mudahan pahalanya dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.